Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya. Setelah ledakan sebelumnya, Gohan nampak telah tepar terkena dampak tersebut. Dua Piccolo mengatakan mereka harus segera bergabung dan memberikan Gohan kacang senju. Bra nampak kesal, cadangan kacang senju miliknya pun telah habis. Jadi Bra dengan cepat langsung menyerang lagi pada Gohan. Di saat Bra memukulnya, dia juga memindahkan Gohan ke ruang angkasa. Gohan nampak sangat kesal. Bra menggunakan cara curang supaya dia nggak bisa bernapas. Lalu Bra kembali pergi meninggalkan Gohan. Sementara saat tahu Bra menghilang, dengan sigap Cell bersiap untuk menghabisi Babidi. Tapi lagi Bra yang sudah tiba segera menghajar Cell sangat keras. Meskipun dalam pertarungan Bra nggak bakal meninggalkan Babidi sedetik pun. Karena dari semua yang ada di sini hanya para Gohan dan Cell saja yang bisa menembus perisai Babidi. Dengan demikian, Bra akan mengawasi mereka. Gohan sendiri berniat untuk terbang dan menemukan arenanya. Dia harus cepat agar oksigennya tidak sampai habis. Tiba-tiba, Cell mini muncul di rambut Gohan. Ternyata, Cell telah menaruh anaknya diam-diam demi membantu Gohan keluar dari sini. Cell menciptakannya setelah melihat Super Buu yang melakukannya duluan. Selain itu, Cell mini dibekali juga dengan teknik teleportasi yang bisa membawa Gohan kembali dengan cepat. Sebelum berangkat, Gohan diminta untuk bersiap melakukan pukulannya. Sementara Cell lagi menyerang Bra dengan ganas. Mereka melakukan jual beli pukulan sengit yang masih dapat ditahan semuanya oleh Bra. Di saat Bra masih meremehkan, tiba-tiba Gohan muncul dan langsung menghajar Bra sangat keras. Sontak saja Bra terhempas melayang jauh. Di sini Gohan malah kesal kenapa Cell mini malah membawanya ke tempat Bra. Padahal harusnya dia menargetkan Babidi. Di sisi lainnya, Cell mini yang lain kini lagi bangunkan Bu Endut. Dia minta bantuannya demi bergabung dengan yang lain untuk mengalahkan Bra. Bu Endut bingung karena masih merasa Bra ada di kelompoknya. Tapi Cell mini berhasil mengelabui Bu Endut yang polos dan membuatnya mau membantu mereka. Saat ini, Bra nampak makin kesal dengan hadirnya Cell mini yang bantu mereka. Tiba-tiba, dia sontak dikagetkan dengan Babidi yang diserang seseorang. Rupanya itu adalah para anggota teknologi yang tersisa. Mereka tidak dibunuh Cell, tapi Cell emang telah mempersiapkan mereka untuk pertarungan ini. Jadi Bra yang gak mau Babidi tewas segera datang dan mengeluarkannya dari perisai. Bra sangat penasaran kenapa mereka masih hidup di saat Cell telah membunuhnya. Mendengar itu, Cell sontak tertawa. Jadi dia menjelaskan kejadian sebelumnya. Di saat Cell menangkap gadis itu sebelumnya, dia ingin bicara bisik-bisik dan yakin Babidi nggak bakal tahu. Di pikiran gadis itu, Cell berbicara tentang teknologi nano yang bisa menyembuhkan luka apapun pada gadis itu. Lalu Cell menawarkan kesepakatan agar gadis itu membantunya dalam pertarungan final. Dia juga membongkar sebenarnya nggak terpengaruh sihir Babidi. Sebaliknya, Cell memainkan peran ini dan bersiap melakukan kudeta dan sekarang ada di pihak gadis itu. Gadis itu sangat mengerti, jadi dia meminta dia dan temannya untuk dikirim ke balkon arena. Kembali ke masa sekarang, Bra dan Babidi sontak dibuat kaget setelah tahu Cell yang membuat sekutu dalam kekacauan ini. Dan nampaklah Gohan dan semuanya berkumpul untuk melawan Bra yang seorang diri. Mereka yakin dengan gabungan ini Bra nggak bakal bisa mengalahkan mereka. Bra nampak sangat kesal, dia seorang diri malah dikeroyok oleh mereka. Ditambah dia harus melindungi Babidi dalam pertempuran ini. Jadi Bra menciptakan sebuah perisai super besar yang melindungi mereka berdua. Lalu dia menggunakan teleport dan menghilang dari tempat itu. Sontak saja Gohan dan semua orang sangat penasaran kemana perginya Bra dan Babidi. Pria itu merasa mereka mungkin telah kabur saat melihat lawannya banyak orang. Piccolo membalas Bra nggak akan memiliki sifat pengecut seperti itu. Sebaliknya dia pasti menaruh Babidi di suatu tempat dan akan segera kembali. Jadi, gadis itu mengajak mereka untuk membuat rencana dulu sebelum Bra datang. Dia nanya strategi kelompok siapakah yang lebih hebat. Mendengar kata strategi, dua Gohan, Cell, dan dua Piccolo langsung melongo. Mereka nggak tahu strategi apa yang dimaksud. Karena Gohan dan Piccolo berkata di dunia mereka tidak pernah menggunakan strategi tapi bertarung satu lawan satu. Sedangkan yang lain menonton untuk menunggu giliran. Mendengar itu, para anggota teknologi sangat terkejut. Cell menjelaskan dalam pertarungan G-Factor seringkali cuma ada satu petarung andalan yang gak lain adalah Goku. Sedangkan kelompoknya hanya akan membantu di saat terakhir. Wah, Cell sudah pengalaman banget ya kalau soal pertarungan G-Factor. Sementara Cell mini masih terus menipu Bu Endut supaya dia melawan Bra.
dan menyebut Bra telah menculik tuannya yaitu Babidi. Sementara Bra ternyata membawa Babidi jauh ke ruang angkasa. Bra mengatakan hanya dia yang tahu di mana Babidi berada. Jadi Bra akan pergi dulu untuk menghancurkan mereka dan kembali menyelamatkan Babidi. Bra yakin Babidi akan bisa bernapas hingga 10 menit ke depan. Jadi Bra harus mengalahkan mereka sebelum sampai 10 menit. Kemudian Bra kembali ke tempat mereka yang membuat semuanya sangat terkejut. Dengan sigap Gohan 1 melancarkan pukulannya. Namun Bra menghindar ke belakang dan balik menghajar punggung Gohan sangat keras. Nampak Gohan langsung terperosok dan mental sangat jauh. Dari arah belakang, Cell juga bersiap untuk menyerangnya. Di saat Bra menghindarinya, Cell yang sudah tahu lanjut menggunakan sikutnya. Alhasil Bra terkena serangan itu dan membuat tipuannya gagal kali ini. Nah, Cell Mini juga ngasih tahu agar Gohan melakukan hal yang sama seperti Cell, yaitu ketika Bra menghilang, dia harus memukul di mana energinya muncul kembali. Bahkan saat ini Bra saja sampai kesal mereka telah makin mengetahui trik yang dia gunakan. Di tempat lain, Piccolo segera memberikan kacang senju pada Gohan 1. Dia juga kaget tulang belakang Gohan telah patah, dan yakin kalau Bra emang bertujuan untuk membunuh mereka semua. Di pertarungan sendiri, Cell kembali melancarkan tendangan Beckham. Sambil melihat wajah Bra, Cell menyimpulkan Bra mungkin bakal menggunakan teleportasi. Dan cara seperti itu nggak bakal bisa menipunya lagi. Namun tiba-tiba Bra malah menggunakan tubuh es yang membuat Cell sontak terkejut. Tidak seperti perkiraannya, Bra masih memiliki teknik tipuan yang lain. Di saat Cell masih panik, Bra bersiap untuk melakukan serangan balik. Bra menghajar Cell sangat keras yang menghancurkan tubuh Cell sampai rontok. Sontak saja Cell langsung menjerit kesakitan. Di saat itulah Bra bersiap untuk menghancurkan Cell menggunakan jurusnya. Anggota teknologi segera menembakkan laser untuk menghentikannya. Tiba-tiba Bra sudah muncul di belakangnya sambil mencengkram tubuh pria itu. Bra menyadari laser yang pria itu tembakan telah menghabiskan energinya. Jadi armor itu nggak lagi bisa melindunginya. Kemudian dengan sangat keji Bra mematahkan leher pria itu dan membuatnya tewas seketika. Gadis itu sangat kesal kenapa Bra malah membunuhnya. Piccolo juga sangat kesal, awalnya dia berharap Bra masih memiliki keraguan untuk membunuh orang lain. Tapi sekarang nyatanya dia yakin Bra ingin membunuh mereka semua. Nampak Gohan 2 sangat marah dan segera menaikkan aura Ki-nya. Dia akan segera menghentikan tingkah Bra yang terlalu kejauhan. Gohan menciptakan Super Kamehameha yang memasukkan semua energinya ke dalam serangan ini. Bra sontak ketawa karena Gohan gak berani mendekatinya. Kemudian tanpa ragu Gohan segera menembakkan Super Kamehameha itu yang menghasilkan daya serang sangat besar. Di saat Bra menghindar, Gohan bisa membelokkan arah laser itu. Bahkan kemanapun Bra pergi, Gohan dapat menggunakan laser itu untuk mengejarnya. Tiba-tiba Bra muncul di sampingnya yang membuat Gohan sangat panik. Tapi di saat Bra memukulnya, gadis teknologi juga datang dan melindungi mereka menggunakan perisainya. Dengan begitu, pukulan Bra nggak menembus. Ditambah Bra yang lengah sontak terhantam laser itu dan membuatnya sangat kesal. Sontak saja menghasilkan daya kehancuran yang super besar. Bahkan saking besarnya ledakan itu membuat Bra nggak berdaya serta Piccolo dan Bundut juga segera menghindar. Setelah ledakan beres, Gohan dan gadis itu masih penasaran apakah serangannya berhasil. Tapi saat Bra nggak ada dimanapun, Gohan menyangka Bra sudah menggunakan kemampuan teleportasinya. Tiba-tiba Gohan sontak dibuat kaget melihat Piccolo tewas di hadapannya. Rupanya ketika Bra terkena laser tadi, dia menggunakan tubuh Piccolo sebagai tameng, agar hanya Piccolo saja yang terkena. Dari arah belakang, Gohan 1 bersiap untuk mencuri pukulan. Tapi lagi Bra sudah tahu dan segera menghilang dari serangannya. Sedangkan Gohan 2 nampak sangat terpukul meski telah menggunakan seluruh kekuatannya, tapi tetap nggak bisa mengalahkan Bra. Sebaliknya, Bra menciptakan pedang energi dan sangat prihatin terhadap sedihnya Gohan. Namun jiwa psikopatnya kembali dan bersiap akan menghabisi Gohan. Piccolo 1 segera berteriak dan minta Gohan 2 untuk pergi. Namun kecepatan Bra lebih tinggi dan langsung memotong tubuh Gohan jadi 2. Bahkan Bra juga sekaligus memotong tubuh Cell Mini yang ada di kepala Gohan. Melihat kekejaman itu, Gohan 1, Piccolo dan gadis itu langsung terdiam gak percaya. Di detik-detik sebelum Gohan mati, dia merasa awalnya Bra mungkin ragu untuk membunuhnya. Tapi ternyata Bra gak memiliki rasa kasihan sedikit pun.
Sedangkan Bra sendiri hanya diam dengan sifat psikopatnya. Piccolo saja sampai nggak menyangka Bra malah membunuh saudaranya sendiri. Lalu dengan masih bersikap psikopat, Bra akan lanjut untuk membunuh yang lain. Sementara itu, Babidi telah mulai kehabisan oksigen. Dia sangat kesal karena pelindung yang Bra buat tidak bisa bertahan selama 10 menit. Tiba-tiba, Super Buu muncul mengagetkan Babidi. Dia sontak meremehkan dengan apa yang Babidi lakukan. Saat ini, Stadion Arena kini sudah hancur setengahnya. Piccolo memberikan kacang senju pada sel mini supaya sel besar dapat disembuhkan. Tapi tiba-tiba, Bra menggunakan suatu kemampuan aneh yang menghancurkan tubuh Piccolo berkeping-keping. Gohan dan Bundut saja hanya bisa melongo dengan itu. Bra kembali menunjukkan senyuman psikopatnya pada mereka. Sedangkan sel mini segera mengambil kacang senju itu dan memberikannya pada ayahnya. Tapi lagi sebelum sel memakannya, Bra sudah muncul di belakang dengan laser super besar. Tanpa ragu, Bra menghabisi sel mini sekaligus dengan sel besar dalam serangan itu. Tubuh sel sontak meleleh dan lenyap seketika. Dalam kumpulan daging sel, Bra menyadari kalau sel akan bangkit lewat intinya. Jadi saat dia menemukan inti itu, Bra segera menghancurkannya. Dengan begitu, sel telah musnah sepenuhnya tanpa bisa bangkit lagi. Gohan nampak makin gak semangat, banyak teman-temannya kini telah mati. Alih-alih mendapatkan kemarahan seperti sebelumnya, dia malah pasrah dengan keadaan ini. Jadi, hanya tinggal satu yang bisa Gohan lakukan adalah meminta Bundut untuk ikut rencananya. Sedangkan gadis itu sangat kecewa dengan Bra. Karena sebelumnya Bra sudah berjanji untuk menyelamatkan alam semesta kelompok teknologi. Tapi melihat fakta ini, dia nggak mau lagi berharap pada Bra. Bahkan dia nggak lagi bisa menggunakan armornya karena energinya tinggal 1%. Akhirnya gadis itu melepaskan armornya dan kembali mempertanyakan janji yang sudah Bra buat. Gadis itu menantang Bra untuk bertarung tanpa menggunakan Super Saiyan. Namun Bra nggak mendengarnya. Sebaliknya, dia malah segera menghabisi gadis itu dengan pukulan nuklir. Bra menegaskan tidak ada yang adil dalam pertarungan. Bahkan dengan armornya, gadis itu sudah tidak adil. Jadi dengan jiwa psikopatnya, Bra akan menghabisi gadis itu dengan tembakan laser. Namun sebuah karbonit menempel di kaki Bra, yang sontak saja membuat Bra sangat kaget dan memilih untuk menghancurkan sepatunya sendiri. Di saat ada kesempatan, Gohan segera minta Bundut untuk melancarkan rencana mereka. Selain itu, Gohan juga minta sel mini untuk melakukan apa yang dia katakan. Nampak Bundut menggunakan sihirnya untuk merubah Bra menjadi makanan. Bra segera menghindar dan balik menghancurkan tubuh Bundut. Di saat itulah Bundut segera meletakkan tubuhnya dan berniat untuk menyerap Bra. Bra terkurung di dalam gumpalan Bundut. Namun Bra segera menghempaskan semua tubuh Bundut. Selain itu, dia juga menggunakan pelindung agar tubuhnya tidak bisa diserap. Gohan yang sudah menyangka itu segera menggunakan pisau energi. Dia minta sel mini untuk memindahkan tubuhnya tepat di hadapan Bra. Di saat berpindah, Gohan segera melancarkan serangannya. Tapi ternyata rencana Gohan malah gagal. Dengan mudah serangannya malah ditangkis. Sebaliknya, dengan wajah yang sangat serius, Bra balik menghajar Gohan sangat keras. Gohan sontak terhempas dan terjatuh gak berdaya. Tubuhnya langsung ditangkap oleh Bra 1. Bra 1 sontak menangis saat tahu Gohan telah mati. Sedangkan Bra 2 hanya diam saja melihatnya. Tapi kemudian Bra 2 kembali menunjukkan jiwa psikopatnya dan sangat gila dengan itu. Dai Kaioshin datang untuk menasehati Bra 2. Dia mengatakan itu adalah suatu keharmonisan karena Bra yang satu membunuh Gohan, sedangkan Bra yang satunya melindungi. Muak dengan basa-basi itu, Bra 2 segera menusuk tubuh Dai Kaioshin dan membunuhnya. Sambil tersenyum, Dai Kaioshin nanya apakah Bra puas setelah melakukan pembantaian ini. Bra membalas dia tentu sangat puas karena bisa mengalahkan semua orang sendirian. Di saat Dai Kaioshin masih terus mengejeknya, Bra yang kesal segera menonjok muka Dai Kaioshin untuk menghancurkannya. Setelah semua petarung mati, Bra 2 nampak senang dan merasa kekuatannya nggak tertandingi oleh siapapun. Namun, Bra 2 sontak dibuat diam mendengar teriakan dari Bra 1. Bra 1 mengatakan meski Bra 2 telah mengalahkan semua orang, tapi dirinya tidak berharga bagi siapapun. Mendengar itu, jiwa Bra 2 langsung tertampar. Jadi, Bra 2 segera mendatanginya dan mengejek Bra 1 yang tidak memiliki kekuatan. Bahkan dia tahu Bra 1 tidak bisa bertarung apalagi berubah jadi Super Saiyan. Mendengar itu, bukannya takut, Bra 1 malah balik berteriak. Dia menanyakan apakah Bra 2 tidak pernah melihat dirinya sendiri.
Saat ini dia katakan Bradua sedang dimanipulasi oleh Babidi, dan katanya Bradua sama sekali tidak memiliki rasa bangga. Bahkan dia mengejek Bradua yang hanya menjadi budak bagi Babidi. Juga menegaskan bahkan Vegeta ayahnya sama sekali nggak pernah tunduk dengan sihir Babidi. Tanpa takut, Bra1 juga menunjuk ke dahi Bradua dan menyuruh Bradua untuk berpikir dulu sebelum bertindak keras. Nampak Bradua yang tadinya congak kini mulai tercengang dengan omongan Bra1. Bradua mulai merasa kalau Bra1 adalah orang yang lebih baik daripada dirinya. Tiba-tiba Bradua juga teringat dengan perkataan Daikaioshin, Gohan 1 dan 2 serta gadis teknologi. Dia langsung sakit kepala dan terjatuh nggak berdaya. Bra1 mengatakan jiwa yang dimiliki Bradua pasti sangat kelam hingga mau dijadikan budak oleh Babidi. Bradua sontak kesal, Bra1 nggak tahu seperti apa kehidupan dia di dunianya. Dahulu, Vegito pernah mengatakan kalau Bradua mungkin akan melampaui kekuatan Vegito suatu saat nanti. Tapi sebelum itu terjadi, Vegito akan membunuhnya. Vegito bilang begitu pasti memiliki suatu alasan ya. Karena dalam Super Saiyan Bradua selalu mengamuk dan lepas kendali. Mungkin itulah yang membuat Vegito geram dan ingin membunuh anaknya sendiri. Bra1 yang tahu itu menanyakan apakah Bradua ingin dipeluk. Karena dibanding Bra1, Bradua nampaknya tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Bra1 sontak marah-marah dan terus menasehati Bradua. Dia menegaskan jika Bradua ingin menjadi orang terkuat di semesta, maka dia harus melewati banyak cobaan, bahkan yang ada di kepalanya. Bahkan juga yang tidak adil. Mendengar semua itu, Bradua mulai tersadar. Lalu Bradua berteriak sangat keras untuk melepaskan semua kegelapan jiwa di masa lalu. Dan kemudian tanda majin itu menghilang darinya. Bradua yang telah sadar sepenuhnya langsung menangis sangat kencang. Dia nggak percaya malah membunuh Gohan dan semua orang dengan tangannya ini. Jadi Bradua merasa dia nggak bisa dimaafin. Rasa traumatik masa lalu akibat diperlakukan kasar dan nggak dianggap telah membuat Bradua memiliki dua sifat yang berbeda. Dia menjadi arogan dan sangat tidak lagi mengenal sifat kebaikan. Karena bagi orang yang memiliki rasa traumatik akan memiliki ketakutan di pikirannya meskipun kejadian itu sebenarnya sudah lama berlalu. Di pikirannya merasa kalau kejadian buruk itu sedang terus menghantuinya sampai sekarang. Jadi itulah asal muasal kenapa Bra menjadi seorang psikopat. Sebenarnya Bra dapat melepaskan diri dari sihir Babidi dengan mudah seperti layaknya Vegeta. Tapi karena ada trauma masa lalu, maka dia merelakan tubuhnya untuk dikendalikan demi haus untuk pembantaian jiwa yang gelap. Lalu apa yang bakal dilakukan Vegito saat tahu semua ini? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.